Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam mata kuliah konsep matematika. Selamat belajar, jangan lupa like dan subscribe channel saya. Terima kasih. Pada pertemuan ini kita akan mempelajari mengenai luas permukaan dan volume bangun ruang. Nah, setelah kita belajar mengenai luas permukaan dan volume ruang, nanti mahasiswa diharapkan dapat memahami konsep luas permukaan dan volume bangun ruang. Yang pertama kita pahami dulu mengenai pengertian luas permukaan dan volume. Jadi luas permukaan adalah jumlah seluruh luas sisi yang membatasi sebuah bangun ruang. Kalau volume itu adalah bilangan yang menyatakan ukuran suatu bangun ruang. Ya, jadi luas permukaan itu adalah jumlah seluruh sisi-sisi yang membatasi bangun ruang tersebut. Misalkan yang pertama adalah luas permukaan pada bangun balok. Ya. Perhatikan gambar balok berikut ini. Nah, balok yang ada di situ terdiri atas 6 buah persegi panjang. Tetapi dia mempunyai ukuran yang sama di antara sisi-sisi yang berhadapan. Misalkan begini, di sini ada persegi panjang yang pertama, itu dengan panjang P dan lebar L. Dia punya pasangan sisi yang sama, mempunyai panjangnya P juga lebarnya adalah L. Nah, di sini. Nah, ini kalau disusun menjadi balok itu adalah sisi yang berhadapan dengan masing-masing ini persegi panjang yang pertama ini berhadapan sisinya. Kemudian yang kedua, persegi panjang yang punya panjang L dan lebarnya adalah T. Nah, ini kalau misalkan dia disusun menjadi balok, dia akan berhadapan dengan sisi yang sebelah sini. Dan yang ketiga, dia punya panjang P dan lebarnya T. Kalau disusun dalam balok, dia akan berhadapan dengan sisi yang di sini. Nah, untuk menghitung luas permukaan balok, kita tinggal menjumlahkan luas semua sisinya. Ya, karena persegi panjang yang pertama ini punya luas sama dengan panjang kali lebar. Karena dia ada 2, maka cukup dikalikan dengan 2. Itu yang persegi panjang yang pertama. Ini untuk mewakili persegi panjang yang pertama. Kemudian untuk persegi panjang yang kedua, ini juga sama. Karena ada 2, berarti 2 kali panjangnya adalah L dan lebarnya adalah T. Kemudian yang persegi panjang yang ketiga mempunyai luas. Karena ada 2, maka kita tuliskan 2 kali panjangnya adalah P dan lebarnya adalah T. Nah, kita bisa tuliskan seperti ini, tinggal dijumlahkan. 2 kali panjang dikali lebar, ditambah 2 kali lebar kali tinggi, ditambah 2 kali panjang kali tinggi. Tinggal kalau kita mau menyederhanakan menjadi, kita keluarkan bilangan 2-nya, berarti tinggal 2 kali panjang kali lebar, ditambah lebar kali tinggi, ditambah panjang kali tinggi. Nah, itu adalah kalau kita ingin tahu asal-usul dari rumus luas permukaan balok itu seperti itu. Ya, di sini ada contohnya, coba nanti bisa dipahami sendiri. Yang kedua, luas permukaan kubus juga sama. Ya, luas permukaan kubus. Kubus itu terdiri atas 6 buah persegi. Nah, kalau persegi itu kan luasnya adalah sisi kali sisi. Tinggal kita kalikan ada berapa sisinya dalam kubus tersebut. Nah, kubus itu kan ada 6 sisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada 6. Kemudian luas dari sisinya adalah rumusnya sisi kali sisi. Tinggal kita sederhanakan atau kita bisa menuliskan luas dari kubus tersebut adalah 6S pangkat 2. Nah, mudah ya. Jadi itu adalah konsep dari luas permukaan. Misalkan kalian tidak hafal rumusnya, kalian bisa menurunkan seperti itu. Sama juga dengan luas permukaan prisma. Kita lihat saja prisma itu berbentuk apa alasnya. Kalau misalkan di sini prismanya prisma segitiga misalkan, berarti untuk luas segitiganya kita pakai rumus luas segitiga setengah alas kali tinggi. Tinggal ini kan ukurannya sama untuk nomor 1 dan nomor 2 ini ukurannya sama. Tinggal kita tuliskan 2 kali luas alas ditambah dengan luas masing-masing sisi yang lainnya. Ya, kalau di sini kita turunkan menjadi
2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Sebenarnya sama saja ini ya, untuk menghitungnya seperti tadi. Ya, kalau kita turunkan rumus, nanti ketemunya 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Tetapi misalkan kalian susah untuk menghafalkan rumusnya, kalian bisa menggunakan konsep luas permukaan tadi, yaitu menjumlahkan luas setiap sisinya. Gitu ya. Kemudian luas permukaan limas juga sama. Ya. Limas itu terdiri dari satu buah persegi atau persegi panjang di sini. Kemudian ada 4 segitiga sebagai sisi tegaknya ya. Ini segitiga pertama, kedua, ketiga dan keempat. Ya. Sehingga kalau kita turunkan menjadi rumus luas permukaan limas itu adalah luas alas ya, tergantung nanti luas alasnya berapa. Kalau misalkan berbentuk persegi berarti tinggal sisi kali sisi ditambah jumlah luas sisi yang tegaknya. Kalau misalkan di situ ada 4 sisi tegaknya berarti 4 kali luas segitiga. Ya. Oke, kemudian untuk tabung, luas permukaan tabung, kalau tabung itu kan sisinya terdiri atas 2 buah lingkaran dan 1 selimut tabung. Nah, kalau 2 buah lingkaran itu luasnya adalah pi r kuadrat. Ya, kalau ada 2 lingkaran berarti tinggal 2 kali luas lingkaran ditambah luas selimutnya. Luas selimutnya rumusnya adalah 2 pi r kali T, karena selimutnya kalau dibuka itu kan berbentuk persegi panjang. Ya, panjangnya adalah 2 pi r dan lebarnya adalah T atau tinggi ya. Sehingga kalau kita turunkan, tadi kan 2 kali luas lingkaran ditambah luas selimut. 2 kali luas lingkaran itu adalah 2 pi r kuadrat ditambah luas selimutnya 2 pi r kali T. Ya, kalau kita keluarkan 2 pi r-nya, di sini tinggal r ditambah T. Nah, jadi sebagai luas permukaan tabung. Luas permukaan kerucut, kalau luas permukaan kerucut, luas alas ditambah luas selimut. Nah, di sini luas selimutnya kita bisa memperhatikan. Di sini kalau selimutnya kita mengenal S. Ya, apa itu S? Coba kita pahami bersama. Jadi luas permukaan kerucut dapat dihitung dengan menambahkan luas alas dengan luas selimut. Seperti tadi ya, semua dari jumlah semua sisinya itu disebut luas permukaan. Selimut kerucut merupakan sisi permukaan tegak yang melengkung atau disebut dengan juring. Jadi ini ya, yang melengkung ini kalau dibuka itu melengkung, itu disebut selimut kerucut. Nah, luas permukaan kerucut tadi kan luas alas ditambah luas selimut. Ya. Luas selimutnya punya rumus pi rs. Sehingga untuk mendapatkan luas permukaan kerucut kita bisa mengeluarkan pi dan r sehingga di dalam kurung tinggal r ditambah s. Nah, itu sebagai luas permukaan kerucut. Ya. Kalau di sini S itu adalah sebagai garis pelukis, ya. Ini disebut sebagai S, garis pelukis itu yang miring ini. Jadi kalau misalkan S-nya tidak diketahui, asalkan diketahui tinggi dan jari-jarinya, kita bisa menggunakan rumus Pitagoras untuk mencari nilai S. Udah ya? Nah, itu adalah luas permukaan. Sekarang kita masuk ke volume bangun ruang. Ya. Rumus dasar atau konsep dasar dari volume itu adalah luas alas kali tinggi. Kalau tadi luas permukaan itu kan jumlah semua sisi-sisinya, tetapi kalau volume bangun ruang itu adalah luas alas kali tinggi. Tinggal kita lihat alasnya berbentuk apa. Misalkan yang pertama balok. Balok itu kan alasnya berbentuk persegi panjang. Ya, persegi panjang itu luas alasnya rumusnya adalah luas persegi panjang kali lebar. Tinggal dikali dengan T, sehingga kita dapatkan rumus volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Nah, mudah ya. Nah, kalau volume kubus alasnya berbentuk persegi dan tingginya juga, misalkan ya, volume sama dengan luas alas kali tinggi. Nah, karena alas kubus itu berbentuk persegi, maka luas alasnya adalah sisi kali sisi. Terus T-nya karena semua
kubus itu punya rusuk yang ukurannya sama, ya kalau alasnya tadi ukurannya adalah S kali S, maka tingginya juga berupa S. Sehingga kita dapatkan rumus dari volume kubus adalah S pangkat 3. Kemudian kalau volume prisma, nah tinggal kita lihat prismanya berbentuk apa. Kalau misalkan alasnya berbentuk segitiga, maka tinggal kita masukkan luas alasnya ini adalah luas segitiga. Melihat dari prisma apa yang dicari. Ya, kalau misalkan prisma segitiga berarti luas alasnya menggunakan luas segitiga. Kalau misalkan alasnya berbentuk kalau alasnya berbentuk segi 5 berarti menggunakan rumus luas segi 5. Ya, dan seterusnya. Terus kalau limas, volume limas itu berasal dari, jadi kalau kalian melakukan percobaan, limas itu adalah sepertiga dari balok. Ya, sepertiga dari kubus. Jadi volume limas itu sepertiganya kubus. Jadi kalau kalian nanti melakukan percobaan, kalau membuat limas, terus membuat 3, itu bisa kalian bentuk menjadi sebuah kubus. Ya, sehingga kalau diturunkan, volume limas itu sepertiga dari volume kubus. Tadi volume kubus adalah luas alas kali tinggi, sehingga kita dapatkan rumus volume limas adalah sepertiga kali luas alas kali tinggi. Yang kemudian volume tabung. Ya, volume tabung seperti tadi konsep dasar dari volume adalah luas alas kali tinggi. Karena alas dari tabung adalah lingkaran, maka luas alasnya adalah PR kuadrat dikali tinggi. Sehingga untuk volume tabung rumusnya adalah PR kuadrat T. Kemudian volume kerucut. Volume kerucut pada dasarnya dapat dihitung dengan rumus volume limas. Ya, karena itu perlu diketahui luas alas dan tinggi kerucut itu sepertiga kali luas alas kali tinggi. Nah, kalau untuk mengingatnya begini. Jadi kerucut sama limas itu kan dia punya puncak ya. Jadi bentuknya itu kan ada puncaknya. Ya. Sehingga untuk memudahkan mengingat-ingat rumus dari kerucut dan limas itu depannya ada 1/3-nya. Gitu ya. Tinggal kita hubungkan konsep volume. Jadi kalau volume kerucut, volume limas itu sama dengan sepertiga kali luas alas kali tinggi. Gitu ya. Nah, agar menambah pemahaman kalian, silahkan kerjakan latihan ini. Ada 6 soal, silahkan dikerjakan di buku tugas. Terima kasih. Terima kasih, sekian dulu penjelasan pada sesi ini. Jangan lupa belajar dan subscribe, like channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.